وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد, kaum muslimin hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Di siang hari ini kita memanfaatkan waktu yang ada untuk sedikit mendengarkan nasihat yang kita ambil dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya harapan kita semoga waktu yang kita luangkan ini diberikan ganjaran sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Allahumma amin. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang singkat ini saya ingin menyampaikan satu pembahasan yang semoga bermanfaat untuk kita semua dan akan kita jadikan tema kajian kita di siang hari ini, yakni ada beberapa amalan yang mungkin tidak pernah kita fikirkan, namun ternyata ganjaran yang sangat besar, yakni surga. Dan ini saya kira kita semua sepakat ya, mau beramal sedikit tapi ganjarannya surga. Ini tentu harapan kita semua jemaah. Biasanya itu kalau kita mau dapat gaji besar, pasti kerjanya juga susah, ya enggak Pak? Tapi dalam Islam ya, ada mungkin amalan yang mungkin kita tidak pernah fikirkan ya, tapi ganjarannya diganjar surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kasih temanya yakni tidak banyak amal namun masuk surga. Masya Allah. Bagaimana itu? Yang pertama, yakni jaga amalan wajib kita. Jaga amalan wajib kita. Ini susah atau berat Pak? Sama aja. Jaga amalan wajib ya. Dan kita yakin semua Pak, kalau yang namanya wajib itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Utamanya ini sholat Jumat. Karena saya sering perhatikan Pak, hampir di tiap masjid, hampir tidak pernah mentong, tidak pernah lihat, semua masjid kalau bisa saya saksikan itu pasti ada orang yang mau berdoa baru masuk dalam masjid. Betul nggak Pak? Sering lihat begitu ya. Semoga bukan kita pelakunya Pak, karena ini tidak dapat pahala Jumat Pak. Saya ulang, orang yang masuk ketika sholat hampir didirikan itu nggak dapat pahala Jumat. Jangankan begitu Pak, kita tegur orang ribut saja ketika khatib berkhutbah itu menghilangkan pahala Jumat. Tegur orang ribut dalam masjid ini kita dengar, serius keumpamanya kita dengar, langsung ada orang ribut di samping kita, terus begini saja, maka ini perbuatan kita bisa menghilangkan amalan Jumat kita. Bagaimana lagi kalau khatib berkhutbah di sini, kita juga berkhutbah di luar. Lebih hebat di luar khutbahnya lagi Pak, sambil merokok lagi di luar. Masa itu aduh. Allahu Akbar. Sudah sebentar lagi. Na'udzubillah. Dan ini sudah menjadi budaya kaum muslimin. Bayangkan pada jadikan budaya. Makanya perhatikan baik-baik ini Pak, amalan wajib kita termasuk sholat Jumat.
Ya, usahakan Pak kita di dalam masjid duduk itu sebelum khatib berkhutbah. Usahakan. Apapun kegiatan kita kecuali mungkin penjaga keamanan. Ini pernah difatwakan oleh para ulama. Bagaimana ini Ustadz saya menjaga keamanan? Ya, dan memang tugasnya itu, maka dibolehkan dia untuk tidak sholat berjamaah. Terus apa gantinya Ustadz? Bukan berarti nggak sholat, ya, tetap sholat. Dia sholat zuhur, ganti sholat Jumatnya. Mungkin pernah ada di antara kita yang pernah jalan-jalan di Mekah Madinah Pak. Ketika orang berkhutbah, ada nggak penjaga imamnya itu? Pernah nggak lihat? Sholat nggak dia Pak? Tidak sholat. Dia berjaga di situ. Ribat namanya. Ribat. Pahalanya ini besar Pak. Menjaga. Dan ini pahala besar ini. Diamanahkan satu amanah. Dia menjaga dengan penuh kejujuran dan keadilan karena Allah dia lakukan. Jangan karena fulus. Harus karena Allah dilakukan, maka pahalanya besar. Seperti orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita banyak di antara kita yang alhamdulillah tiap bulan Pak sudah jelas gaji kita Pak. Banyak itu orang-orang kasihan yang belum tetap gajinya per bulan, tapi mengalahkan orang yang ditetapkan gajinya setiap bulan datang ke masjid. Masya Allah. Ya, maka tidak ada lagi penghalang Pak. Coba saya bacakan hadisnya ini Pak. Semoga kita terinspirasi dan kita bisa menyampaikan, menasihatkan kepada teman-teman yang ahli masbuk Pak. Ya, khususnya salat Jumat ini. Diriwayatkan, ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang laki-laki dari Najd. Nah, sekitar Arab Saudi situ. Tha'ir ra's yusma'u dawiyu sautihi wa la yafqahu ma yaqul hatta dana fa idza huwa sa'alahu 'anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsu salawatin fil yaumi wa lailatin. Jadi orang tersebut yang tadi ini orang Najd ini Pak mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mendekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami dapat mendengar gemak suaranya tapi tidak memahami apa yang dia katakan. Jadi kami lihat itu orang bertanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai ia berada dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sudah dekat dengan Nabi, maka orang tersebut pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Bukan skor bola Pak ditanyakan. Dalam masjid ini tanya tentang Islam. Makanya ini pelajaran juga Pak, kalau dalam masjid tolong jangan suka cerita tentang cerita bukan agama. Ya, jangan suka cerita pembicaraan duniawi di masjid, tidak boleh. Dilarang Pak. Apalagi kalau seru-seruan di masjid, nggak boleh. Itu bukan tempatnya Pak. Kalau ada yang ajak kita tanyakan skor bola, tanya. Nanti di luar bos. Ya, ayo sini, buka masjid. Ya, tapi kalau cerita agama, berapa rakaat itu kalau sholat zuhur itu, bisa bertanya dalam masjid. Ini contohnya. Kemudian orang tersebut pun bertanya kepada Nabi tentang perkara Islam. Apa inti agama ya Rasulullah? Begitu maksudnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan khamsu salawatin fil yaumi wa lailah. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, yakni Islam itu mengerjakan salat 5 waktu sehari semalam. Kemudian orang tersebut pun ya mengatakan hal alayya ghairuha. Ya Rasul, apakah ada yang lain selain salat itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la illa an tatawwa', tidak ada selain itu kecuali engkau ingin tambahkan salat sunnah, kecuali ingat kalimatnya, kecuali mau engkau tambahkan.
Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua yakni wasiyamu Ramadan. Yang kedua yakni berpuasa di bulan Ramadan. Sudah berapa amalan, Pak? 2. Kemudian orang tersebut pun mengatakan, "Ya Rasulullah, hal alayya ghairu?" Ya Rasul, apakah ada puasa yang lain yang saya mau kerjakan ini? Nabi SAW mengatakan, "La, tidak ada yang lain, illa an tatawwa', kecuali kalau kau mau tambahkan puasa sunnah." Ingat kalimat-kalimat terakhirnya, Pak. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, az-zakah. Kemudian kau mengeluarkan zakat. Zakat yang dimaksud yakni zakat al-fitr, zakat mal yang wajib. Orang tersebut pun mengatakan, "Ya Rasulullah, hal alayya ghairuha?" Apakah ada yang lain? Tambahan saya mau. Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, "La illa an tatawwa'." Enggak usah tambahkan. Itu saja, kecuali kalau kau mau tambahkan sedekah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal fa adbara ar-rajulu wa huwa yaqul, "Wallahi la azidu ala hadha wa la anqus." Orang tersebut pun berdiri dan mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguh demi Allah, saya tidak akan menambah amalan. Saya tidak akan menambah amalan yang telah Engkau berikan kepada aku itu, dan tidak mengurangi." Cuma 3 yang dia amalkan, Pak. Salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan berzakat. Dia tidak mau tambahkan dan dia tidak mau kurangi, Pak. Kemudian dia pergi. Dia pergi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aflah in sadaqa." Dia akan beruntung kalau dia jujur dengan perkataannya. Berapa yang dia amalkan, Pak? Cuma 3 yang dia amalkan, Pak. Dia jaga baik-baik ini, salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, berzakat. Kata Nabi SAW, dia akan beruntung kalau dia jujur dengan perkataannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang serupa, masih ada waktu, Pak? Masih mau dengarkan? Hadis yang serupa juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalau yang tadi dari Talha bin Ubaidillah, sama-sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dikatakan oleh Abu Hurairah, "Anna a'rabiyan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal dulluni ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah ya Rasulullah." Orang Arab Badui mendatangi Nabi, Pak. Orang Arab Badui itu, Pak, kalau ngomong deh ceplas-ceplos, Pak. Kalau kita apa istilahnya kalau gitu? Silansungang, ya. Orang ngomong itu sudah selansungan, Pak. Tidak pikir-pikir. Kalau orang Badui itu, Pak, ada di kepalanya langsung ngomong. Beda sahabat. Sahabat itu terkadang mau bertanya sama Nabi, tapi malu sama Nabi, Pak. Malu. Kayak kita mungkin bertemu dengan bos yang baik sekali sama kita, Pak, ya, bersahaja, berwibawa, penuh dengan syaja'ah. Akhirnya biasa kita malu untuk bertanya. Ada orang nyelonong, Pak. Orang bilang, langsung bertemu dengan Nabi, "Ya Rasulullah, dulluni ala amalin idza amiltuhu dakhaltu jannah." Ya Muhammad. Nah, Muhammad kalau orang Arab Badui bilang, Pak, tunjukkan kepadaku amalan yang kalau aku amalkan pasti masuk surga. Ya. Lihat, langsung tidak mau bertele-tele dia, Pak. Kalau sahabat kan, "Ya Rasul, mana amalan yang utama?" Dia tidak, "Ya Rasul, tunjukkan kepada aku, kalau aku amalkan itu amalan pasti masuk surga." Maka Nabi SAW pun mengatakan, "Qal ta'budallaha la tusyriku bihi syai'a." Yang pertama, kau beribadah kepada Allah dan jangan berbuat syirik. Yang kedua kata Nabi, "Wa tuqimus salatal maktubah." Engkau mendirikan salat 5 waktu yang diwajibkan atasmu. Sudah berapa? 2. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa tu'addaz zakatal mafruḍah." Dan engkau mengeluarkan zakat yang wajib. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa tasumu Ramadan." Dan berpuasa di bulan Ramadan. 4 amalan, Pak. Yang tadi berapa? 3. Ini ada tambahannya apa? Tidak boleh berbuat syirik, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama tadi, Pak, pertama sebenarnya. Maka orang tersebut pun berdiri, sama tadi, dan mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi la azidu ala hadza." Ya Rasulullah, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya,
tidak akan aku tambahkan amalan yang telah engkau berikan tadi sama saya. Dia pergi dia. Kalau kita kan kasih ya Rasul, dia tidak langsung pergi dia. Ya, falamma walla qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man sarrahu ay yanzura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila hadha. Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu sudah pergi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat sini? Siapa di antara kalian sarrah, yang senang ingin melihat laki-laki penghuni surga, Pak? Siapa di antara kita? Tentu kita semua. Maka Nabi SAW mengatakan, "Falyanzur ila hadza." Silahkan kau lihat itu orang tadi. Ahli surga, Pak. Subhanallah. Apa amalan yang dilakukan, Pak? Cuma 4. Menjaga amalannya, tidak berbuat syirik, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, jaga salat 5 waktu. Banyak orang saat ini ya begitu. Jadi begini, Pak, ini sebenarnya hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita untuk fokus pada satu amalan. Jangan kita serampangan, terlalu semangat, akhirnya amalkan ini, akhirnya tidak ada yang selesai. Usahakan satu fokus kita, Pak. Ya, karena begitu dalam Islam, harus menyelesaikan sesuatu. Kalau sudah pindah ke amalan yang lain, kalau ini sudah beres. Allah mengatakan fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, kalau kau sudah selesai dari ini, maka pindah yang satu lagi. Jangan di sini belum memadai, salat 5 waktu belum memadai, ya sudah mau amalan-amalan yang lain. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang lebih luar biasa lagi, Pak. Ya, belum tuntas salat 5 waktunya, belum bagus tata cara salatnya, sudah bahas, "Ustaz, bagaimana syarat-syarat poligami, Ustaz?" Langsung poligami dia tanyakan. Ada yang lebih lucu, Pak. Saya kajian di Jakarta, di Bekasi. Kita bahas itu kitab Riyadhus Shalihin di Bekasi, Pak. Di Puri Krama Regensi, apakah namanya begitu? Di Bekasi Barat. Itu kita kajian, Pak. Setelah kita kajian, tanya jawab. Dia tanya, "Ustaz," bertanya, woi semangat pemuda, "Ustaz, apa tips-tipsnya," katanya, "supaya bisa poligami," katanya. Masya Allah. Saya tanya, "Antum sudah punya istri berapa?" Dibilang, "Belum, Ustaz, saat ini." Saya bilang, subhanallah. Lihat jemaah, dia belum menikah sudah tanya masalah poligami. Subhanallah. Nikah dulu yang satu, habisi yang satu dulu. Maksudnya selesaikan dulu, ya, perbaiki yang ada. Habis makanan, apa? Ya, jadi seperti itu jemaah. Fokus yang satu dulu amalannya, salatnya, wajibnya dulu. Kemudian salat sunnah dibekali, diperbaiki. Jangan salat malamnya hebat, begadang semalaman, Masya Allah. Sedekah Jumat jalan, Jumat berkah, tapi salat 5 waktunya nggak beres. Ini kalau orang Makassar bilang, Pak, Allah binataganna. Tahu ya orang Makassar? Dia berlebihan tapi tidak cukup dia. Ini peribahasa yang luar biasa, Pak. Orang Makassar bilang begitu, Pak. Allah binataganna. Dia berlebihan tapi tidak cukup. Bagaimana bahasanya itu? Beginilah kejadiannya. Belum selesai satu, sudah fokus pada amalan yang lain. Padahal Islam tidak seperti itu. Islam itu yang wajib-wajib dulu, Pak, kita perbaiki. Ini orang, mantap, Pak. Sering dia traktir kita. Kenapa sering traktir orang, Pak? Kan Allah Maha ganti, Allah ganti itu sedekah. Akhirnya dia suruh teman-temannya sedekah. Orang sholat di masjid, dia di luar, Pak. Tidak memperhatikan amalan wajibnya. Ini salah ini, nggak paham agama. Padahal yang mesti kita lebih fokus itu, Pak, menjaga amalan wajib dulu. Beres semua yang wajib, baru berusaha mengamalkan yang sunnah-sunnah. Agar apa? Tercipta keseimbangan dalam amalan. Agar tercipta keadilan dalam beragama. Jadi seperti itu. Ini mengajarkan kepada kita. Ya, jangan sampai kita berpikir lagi, oh, kalau begitu saya tidak usah sedekah lagi kalau begitu. Tidak usah lagi saya salat sunnah kalau begitu. Salah ini, salah.
bagus itu Pak. Tapi ingat, harus lebih fokus memperbaiki amalan wajib. Itu intinya. Karena amalan yang paling pertama dihisab di hari kiamat itu yang wajib-wajib dulu Pak. Yang wajib-wajib dulu ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan waktunya, ya. Sebenarnya masih ada beberapa amalan yang akan kita bahas insyaallah taala di pertemuan berikutnya karena waktu yang membatasi kita.